Kembali dalam Pacirek Malaysia. Terima kasih sudah support Pacirek Malaysia sehingga ke hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan reaksi kepada Indonesia versus Malaysia, tapi dari segi kekuatan militer. Bukan saja militer tapi banyak lagi aspek-aspek lain. Cumanya kalau Indonesia versus Malaysia ni boleh dikatakan Indonesia ni bagaikan abang kepada Malaysia dan Malaysia ni merupakan adik kepada Indonesia. Seperti yang baru berlaku baru-baru ni, iaitu di mana tentera Israel memasuki medan kawasan ruang udara Malaysia dan menyebabkan kemarahan kepada kita semua, termasuklah rakyat-rakyat serta orang-orang Indonesia sekali ingin bersiap sedia untuk membantu adiknya iaitu Malaysia sekiranya terjadi kepada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku kepada Malaysia, dan Indonesia siap sedia untuk backup Malaysia. Wow, congratulations, sebabnya kita ni merupakan saudara yang paling terdekat antara Malaysia dan juga Indonesia. Memang jadi jangan ada sebarang pertelingkahan di antara dua adik-beradik ini, kerana semakin kita rapat, semakin kita kukuh, semakinlah kita dapat berjuang bersama-sama untuk menentang musuh di sana. Kerana kita adik-beradik ini bukanlah musuh ya guys. Okey, jadi mari kita teruskan dengan perbezaan angkatan tentera di antara Indonesia dan juga Malaysia. Hey ho pop gengs. Hey, Kekuatan militer sebuah negara berdasarkan peringkat yang disusun oleh Global Firepower dapat dilihat dari 8 unsur pembentuknya, yakni sumber daya manusia, kekuatan udara, kekuatan darat, kekuatan laut, logistik, keuangan, geografi, dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Nah, di pertandingan kali ini kita akan mengadu kekuatan militer dua negara di kawasan Asia Tenggara. Saling bertetangga, sering baku klaim wilayah teritorial dan budaya. Siapakah mereka? Perkenalkan peserta pertama, Indonesia, yang pada tahun 2021 GPF menempatkan kekuatan militer negara ini di peringkat 16 dari 139 negara. Peringkat 9 di benua Asia dan peringkat pertama alias terkuat di Asia Tenggara. Respect. Dan peserta kedua, sang penantang kita kali ini adalah Malaysia. Rival terkuat dengan logistik dan keuangan dianggap lebih baik dari Indonesia. GPF menempatkannya di peringkat ke-44 dari 139 negara. Nah, apakah sang penantang bisa mengalahkan sang juara bertahan? Saksikan dengan kepala dingin pertandingan berikut, Indonesia versus Malaysia. Oke, ronde pertama kita mulai dari kekuatan angkatan udara masing-masing negara. Peserta pertama, Indonesia, memiliki angkatan udara bernama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU. Terbentuk pada tahun 1946 yang saat ini memiliki 37.850 personel. Banyak. TNI AU memiliki 188 helikopter dan 110 unit pesawat tempur. Dengan total pesawat dan helikopter berjumlah 458 unit. Sementara penantangnya, Malaysia, memiliki angkatan udara dengan nama resmi Tentera Udara Diraja Malaysia atau TUDM. Dibentuk tahun 1958 dengan pasukan berjumlah total 15.000 personel. TUDM ini memiliki 42 unit helikopter dan 97 pesawat tempur. Dengan total keseluruhan pesawat serta helikopter ini berjumlah 147 unit. Nah, dari perbandingan jumlah total pesawat dan helikopter, jumlah personil dan pesawat tempur, ronde pertama skornya 1-0 dimenangkan oleh Indonesia. 2 kali ganda guys. Baik, kita lanjut ke ronde kedua, yaitu dengan melihat kekuatan dari Angkatan Laut masing-masing negara. Angkatan Laut Indonesia bernama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Terbentuk tahun 1945
dengan personil berjumlah 74.000, terbagi ke dalam personel marinir dan 74. penerbangan angkatan laut. Dilengkapi kekuatan armada berjumlah 282 aset yang terdiri dari 5 kapal 5 selam, kapal selam, kapal perang yakni 7 fregat, 24 korvet, 10 penyapu ranjau, serta 156 kapal patroli. banyak ya. Sedangkan penantangnya nih, Angkatan Laut Malaysia sendiri bernama Tentera Laut Diraja Malaysia atau TLDM. Terbentuk tahun 1934 dengan pasukan saat ini berjumlah 14.000 personel. Dengan kekuatan armada berjumlah 61 aset, terdiri dari 2 kapal selam, kapal perang yaitu 10 fregat, 6 korvet dan 4 penyapu ranjau, serta 32 kapal patroli. Well, melihat jumlah personil dan armadanya, pemenangnya masih Indonesia dengan skor sekarang 2-0. 74.000. Banyak ya. Baik, ronde ketiga kita akan melihat kekuatan Angkatan Daratnya. Angkatan Darat Indonesia yang bernama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD terbentuknya itu di tahun 1945. Dengan pasukan saat ini berjumlah 483.000 personil, dilengkapi 332 tank tempur, 1.430 kendaraan lapis baja, 153 artileri self-propel, 366 artileri lapangan, dan 63 proyektor roket. Berarti totalnya nih ada 2012 aset. Sedangkan untuk penantangnya, Tentera Darat Malaysia terbentuk di tahun 1933. Memiliki pasukan yang berjumlah 80.000 personil. Dilengkapi 48 tank tempur, 1.380 kendaraan lapis baja, 196 artileri lapangan, 53 proyektor roket, dan tidak memiliki self-propel. Berarti totalnya ada 1.677 aset. Nah, dari jumlah personil dan asetnya berarti ronde ketiga kembali dimenangkan oleh Indonesia dengan skor menjadi 3-0. 480.000. Selain kekuatan darat, udara, dan laut, ada faktor lain yang mendukung kekuatan militer satu negara, yaitu dengan ketersediaan logistik, kemampuan finansial, dan dukungan sumber daya alam. Faktor pertama adalah logistik. Meliputi jumlah angkatan kerja yang bisa mendukung kekuatan militer, terutama di bidang industri pertahanan. Kapal sipil yang sewaktu-waktu bisa direkrut untuk mendukung perang, infrastruktur perhubungan yang mendukung mobilitas dan fleksibilitas saat perang, dan bandara serta pelabuhan untuk kemudahan pengangkutan peralatan dan personil. Kita mulai dari Indonesia dulu nih yang punya 129,366 juta jiwa angkatan kerja. Cakupan jalan raya sepanjang 437.759 km. Kemudian rel kereta api sepanjang 5.042, 16 pelabuhan dan terminal utama, 673 bandara, dan 9.879 buah kapal sipil. Sedangkan penantangnya Malaysia memiliki 15,139 juta jiwa angkatan kerja. Cakupan jalan raya sepanjang 98.721 km, rel kereta api sepanjang 1.849 km, 9 pelabuhan dan terminal utama, 114 bandara, dan 1.748 kapal sipil. Dilihat dari ketersediaan logistik, Indonesia kembali menang dengan skor menjadi 4-0. 4-0 guys. Dari sisi keuangan bisa dilihat dari belanja militer, utang luar negeri, cadangan devisa dan emasnya, serta keseimbangan daya beli. GPF juga telah membandingkan kemampuan finansial dua negara ini. Oke, mari kita adu lagi nih. Untuk Indonesia, anggaran belanja militernya sebanyak 9,2 miliar dolar. Sedangkan hutang luar negeri mencapai 344,4 miliar dolar. Dengan cadangan emas dan devisa sebesar 130,2 miliar dolar. Dan keseimbangan kemampuan belanja sebesar 3,4 triliun dolar. Sedangkan Malaysia mengalokasikan anggaran belanja militernya itu sebanyak 3,8 miliar dolar. Sedangkan hutang luar negeri mencapai 217,2 miliar dolar. Nah, untuk cadangan emas dan devisa sebesar 102,4 miliar dolar dan daya belanja sebesar
$977,5 miliar. Oke, ronde ini lagi-lagi dimenangkan oleh Indonesia dengan skor sekarang 5-0 dan penantang tidak bisa mengalahkan juara Asia Tenggara. Militer Indonesia masih lebih kuat ya dibanding Malaysia. Ya, Kekuatan darat, tapi Kekuatan laut. yang menakjubkan buat semua rakyat Indonesia itu dan juga Malaysia, mereka sangat respect each other. Sebabnya kalau kita bergaduh bersama negara jiran tetangga sendiri, memang orang-orang Rusia, orang Israel, USA semua akan ketawa. Yang orang Asia sendiri bergaduh. Begitulah. Tapi apa-apa pun macam melalui komentar yang diterima di sini, memang semuanya kagum lah bahawa kita ada serumpun kesefahaman bersama-sama itu. Walaupun Malaysia punya teknologi apa semua, ialah disebabkan penduduk Malaysia sendiri tidak seramai di Indonesia. Disebabkan itulah kami tidak mempunyai sejumlah ketenteraan yang setinggi dan setanding Indonesia. Tapi apa-apa pun, respect with you guys, the best. Dan satu lagi, Assalamualaikum, saya Indonesia. Untuk Malaysia kita adalah saudara kerana kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, semuanya ditetapkan melalui kita punya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Betul. Tak perlu membuat perbandingan macam ni. Lihatlah hari ini musibah yang berlaku kepada kapal selam Indonesia. Walaupun aset Malaysia tak banyak, tapi Malaysia ada mega bakti untuk buat misi menyelamat. Ya, itu sekarang kita bermusuh ketat dalam apa jua kecuali politik. Tapi bangsa kita ialah Melayu lah yang di belakang Imam Mahdi dan Nabi Isa. Indonesia sangat mendominasi di Asia Tenggara. Dia sebenarnya tak ikut cara banding macam ni, tapi dia ikut perpaduan ekonomi, kekuatan dan sahabat yang dimiliki. Ya, memang jelas yang kadang-kadang perbandingan dari segi kuantiti itu tidak semestinya perbandingan yang sesuai untuk dibuat. Kadang-kadang dari segi kekuatan sendiri pun kemungkinan Malaysia lagi kuat daripada Indonesia. Kemungkinan Indonesia lagi kuat daripada Malaysia. Kemungkinan besar negara Brunei lagi kuat daripada seluruh dunia yang kita tidak tahu. Itu salah satunya, macam walaupun kuantiti itu tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dari segi kekuatan itu, tapi mana kita tahu kan, itu semuanya untuk menggerunkan, menakutkan negara di luar sana supaya dorang nampak yang in term of psychology, yes, Asia Tenggara boleh menang. Tapi ialah kita tidak tahu lagi kan, semuanya macam Rusia ke USA ke masing-masing menunjukkan belang masing-masing. Walaupun mereka sebenarnya pengecut begitu, kita tidak tahulah, wallahu alam. Tapi semuanya itu merupakan preparation untuk diri kita sendirilah. Jadi apa-apa pun, Pak Cirek minta maaf kalau sekiranya ada sedikit terkasar bahasa tentang Malaysia versus Indonesia. Tapi tidak apa-apalah, itu just perbandingan kuantiti dan juga kekuatan negara masing-masing. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul pun. Semuanya untuk pertahanan negara sendiri. Kalau ada logistik yang sesuai, jadilah. Tapi semuanya bergantung kepada individu tersebut lah. Jadi apa-apa pun, sama-samalah kita kembali bersaudara bersama-sama, tolong menolong sesama yang lain. Jadi itu saja pada Pak Ciriek. Terima kasih for watching this. Jumpa lagi next time.